Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ikhwatal iman a'azakumullah, hadirin kaum muslimin jamaah salat subuh Masjid Al-Madani yang semoga senantiasa dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan izin Allah Rabbuna Jalla wa Ala dan dengan limpahan nikmat dan karunia darinya, di pagi hari ini kembali kita dipertemukan sebagaimana biasa, dan kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Syama'il Muhammadiyah, buah karya dari Imam Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Semoga Allah Rabbuna Jalla wa Ala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Rabbuna Jalla wa Ala semakin menumbuh kembangkan kecintaan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya dengannya kita berharap agar kita kelak di akhirat berkumpul dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana apa yang disabdakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah. Seseorang itu kelak di hari kiamat akan dikumpulkan, akan dibersamakan bersama dengan orang-orang yang mereka cintai kelak di hari kiamat. Maka semoga dengan bekal itu, bekal kecintaan itu, dan kecintaan tidak akan bisa tumbuh begitu saja kalau tanpa dasar ilmu dan tanpa dasar pengetahuan yang mendalam terkait dengan sosok orang yang dicintai. Maka pembelajaran kita ini dalam rangka mengantarkan kita ke arah itu, mengantarkan kita berilmu tentang baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengantarkan kepada semakin mengenalnya diri kita kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dengannya semoga semakin bertumbuh cinta kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman a'azakumullah, hadirin kaum muslimin yang semoga Allah muliakan, kita lanjutkan pembahasan kita, dan sekarang kita berada di bab yaitu terkait dengan jalannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jalannya beliau sallallahu alaihi wasallam. Ketika di bab yang pertama dulu sedikit sudah kita singgung terkait dengan hadis masalah itu. Dan di sini Al-Imam At-Tirmidzi membahasnya secara khusus dalam bab-bab tertentu terkait dengan beberapa pembahasan yang sudah disinggung di awal ya. Semisal pembahasan jalannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sempat kita dulu singgung ya di awal babnya. Al-Imam At-Tirmidzi menyinggung masalah al-misyah, yaitu gaya jalannya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, tentu kita ketahui bersama segala sesuatu yang beliau sallallahu alaihi wasallam contohkan adalah merupakan petunjuk yang paling baik, petunjuk yang paling sempurna ya. Petunjuk yang paling baik, petunjuk yang paling sempurna adalah yang kita dapat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhlak yang terbaik, akhlak yang sempurna yang kita bisa dapatkan adalah dari apa yang Nabi SAW contohkan kepada kita. Dan satu di antaranya adalah dengan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan bagaimana berjalan, ya? Bagaimana gaya berjalan. Dalam masalah ini tentu Islam telah mengatur. Allah Tabaraka wa Taala sendiri telah memberikan kepada kita rambu-rambu dalam berjalan. Misal dalam surah Luqman ayat ke-19. Allah Jalla wa Ala mengingatkan kepada kita agar jangan sampai kita berjalan di muka bumi dengan penuh keangkuhan gitu ya. Berjalan di muka bumi dengan penuh apa? Kesombongan. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengingatkan kepada kita agar kita berjalan di muka bumi ini dengan penuh ketawaduan gitu ya. Kesederhanaan berjalan. Jangan menggambarkan dan mengekspresikan jalan kakinya orang-orang yang angkuh dan sombong. Dalam Al-Quran telah diberikan rambu-rambu hal itu. Ya, jalan kaki orang yang angkuh, yang sombong itu harus dihindari. Dan contoh yang dalam hal ini Nabi SAW kehidupan beliau mencontohkan bagaimana jalan yang baik itu. Ya, Ikhwatal iman a'azakumullah, hadis pertama dalam
bab ini adalah dari jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu di mana beliau radhiyallahu anhu berkata begini, "Wala ra'aitu syai'an ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka'anna asy-syamsa tajri fi wajhihi wa ma ra'aitu ahadan asra'a fi misyatihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka'annama al-ardu tutwa lahu inna lanujhidu anfusana wa innahu laghairu mustarifin." Kata beliau berkata begini, "Wala ra'aitu syai'an ahsan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak pernah melihat sesuatu apapun yang lebih baik dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalimat yang semisal dengan ini pernah juga kita mendengar dari sahabat yang lain yang meriwayatkan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya memang secara penampilan, secara fisik Nabi SAW itu sosok yang luar biasa, yang sempurna. Sampai-sampai sahabat mengatakan, "Ra'aitu syai'an ahsan." Tidak ada sesuatu apapun. Sahabat ini tidak mengatakan, "Saya belum pernah melihat seorang manusia seperti apapun lagi." Namun sahabat mengatakan sesuatu apapun, artinya pemandangan yang pernah terekam oleh mata itu tidak pernah ada yang menyaingi dan lebih indah daripada melihat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi bukan hanya sebatas belum pernah melihat manusia seperti Nabi, belum, tapi belum pernah melihat ada pemandangan seindah apapun yang menandingi pemandangan ketika melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi memang sosok Nabi itu Masya Allah, ya, sosok yang luar biasa, yang terekam di memori dan benak para sahabat itu bagaimana sosok Nabi itu sosok yang begitu indah dan mempesona, sosok indah yang mempesona. Sehingga kalimatnya wala ra'aitu syai'an ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, belum pernah saya melihat sesuatu apapun yang lebih ahsan, yang lebih indah daripada melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yes. Ini sebagai di antaranya juga ini sebagai bentuk bagaimana kecintaan para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ilmunya adalah di antaranya dengan bahwasannya seorang muslim itu adalah sosok yang terlihat dari penampilan itu menarik gitu. Menarik dalam artian keluar dari hatinya itu terpancar keimanan yang dengannya itu terlihat sosoknya jauh lebih menarik. Ya. Jadi kalau bahasa sekarangnya mungkin ketampanan dan kecantikan dari dalam gitu ya. Jadi kesalihan hati itu bisa terlihat dan terpancar dari penampilan yang menyejukkan, yang indah gitu. Gitu. Ka'anna syamsa tajri fi wajhihi. Lalu Abu Hurairah memberikan sebuah gambaran saking indahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata beliau seolah-olah matahari itu berjalan dan terpancar dari wajah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebuah gambaran ya, bukan sebuah fakta, bukan sebuah kalimat yang menunjukkan akan sebuah hakikat. Karena redaksinya ka'anna, seolah-olah ada matahari terpancar terus bersinar dari wajah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena di sana ada beberapa riwayat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan akan validitas. Bahkan para ulama menyebutkan riwayat yang batilah, dan riwayat itu disandarkan kepada sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau berjalan nggak punya bayangan, nggak punya bayangan, karena memang beliau cahaya kan nggak punya bayangan, itu tidak. Nah, dalam riwayat tersebut disebutkan Nabi itu kalau berjalan kemana-mana nggak ada bayangannya, karena memang dalam diri beliau bercahaya, jadi nggak terlihat bayangan. Nah, riwayat ini kata para ulama ahli hadis ini riwayat yang batilah, tidak bisa dipertanggungjawabkan akan validitas kesahihan riwayat itu. Ya. Nah, dalam hadis Abu Hurairah ini disebutkan
ka'anna syamsa, seolah-olah matahari. Jadi bukan hakikat matahari benar terpancar dari diri beliau, bukan. Ini sebagai bentuk gambaran akan bagaimana Nabi SAW itu luar biasa bercahaya dan menariknya. Menarik bercahaya. Ya. Kata beliau, seolah matahari berjalan di wajah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sangat menarik sosok Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Yang kemudian wa ma ra'aitu ahadan asra'a fi misyatihi. Nah ini. Dan saya, kata beliau, Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, dan saya tidak pernah melihat seorang pun yang asra' fi misyati, berjalannya lebih cepat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya belum pernah ada melihat seorang manusia pun yang kalau berjalan lebih cepat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ka'annamal ardu tutwa lahu. Seolah-olah, kata beliau, bumi itu digulung, ya. Bumi itu digulung, saking cepatnya di jalannya itu. Jadi jarak sekian meter kok cepat sampai seolah-olah bumi itu nyamperin sendiri, digulung gitu ya. Saking jalannya dia itu cepat. Saking cepat jalan beliau sallallahu alaihi wasallam. Tunggu, kata beliau, ya, inna la nujhidu anfusana wa innahu ghairu muqtarifin. Sesungguhnya, kata beliau, ya, kita tertatih-tatih karena meskipun beliau berjalan tanpa dipaksakan. Jadi para sahabat sendiri, dalam hal ini Abu Hurairah menyebutkan, kita tuh kerepotan gitu ya, mengikuti jalannya Nabi. Karena Nabi jalan cepat, kita sendiri. Tapi Nabi seolah-olah biasa. Seolah-olah tidak beban dengan jalan seperti itu. Nah, ini pun menunjukkan akan bagaimana kuatnya fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kuatnya fisik beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai para sahabat sendiri merasa kerepotan harus mengikuti jalannya Nabi. Gitu. Nah, ini adalah hadis terkait dengan bagaimana jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa kita dapatkan. Informasinya apa? Nabi itu kalau berjalan cepat. Nabi itu kalau berjalan cepat, bahkan kata beliau, kata sahabat Abu Hurairah, seolah-olah bumi digulung untuk beliau gitu ya. Jadi jarak itu jadi dekat karena cepat jalannya beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian yang kedua, pelajarannya menunjukkan akan bagaimana kuatnya fisik baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kuatnya fisik beliau sallallahu alaihi wasallam. Padahal ya, Abu Hurairah melihat Nabi itu di akhir-akhir ya dakwah di Madinah ya. Jadi usia Nabi itu sudah menyentuh angka 60-an. Jadi Nabi SAW dalam posisi masih luar biasa fisiknya kuat. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian hadis berikutnya, selanjutnya hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa ardahu. Kana idza masya taqalla'a ka'annama yanhattu fi sababin. Nah, ini diperjelas oleh hadis ini. Apabila berjalan kaki, maka langkah kakinya mantap seolah-olah menuruni jalan yang miring gitu. Jadi langkah kakinya itu maksudnya masya taqalla'a itu seperti kakinya itu enggak diseret gitu. Kaki itu nggak diseret, tapi benar-benar menginjak bumi, blok gitu ya, nggak diseret jalan kakinya. Pernah dengar jalan kaki yang diseret? Sandal-sandalnya juga kedengaran dari jauh, wah, serot-serot. Dan Nabi itu kalau jalan itu takutlah menginjak bumi, jadi nggak diseret kakinya, blok gitu jalan. Dan cepatnya seperti kata Ali bin Abi Thalib, seperti jalannya turunan miring jalannya. Gimana kalau jalan miringnya? Wah, cepat jalannya, seperti turunan jalannya. Ka'annama yanhaqu fi sawabin, seolah-olah beliau itu sedang menuruni jalan yang miring. Jadi cepat jalan beliau itu sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Pelajaran yang bisa kita ambil, di mana Nabi SAW kalau berjalan kakinya itu benar-benar menginjak bumi, tidak diseret, kakinya tidak ini sekali lagi menunjukkan akan bagaimana kuatnya fisik Nabi SAW
Dan kemudian yang kedua, gambaran cepatnya jalan Nabi itu seperti jalan melewati jalan yang menurun. Melewati jalan yang menurun. Gitu ya. Kita bisa sedikit-sedikit kita amalkan, kita praktekkan, kita dalam rangka meniru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, semangat untuk meniru beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Semoga dengan bekal niat kita ingin mencontoh dan meniru beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bisa menghadirkan dan mendatangkan kebaikan pahala bagi kita sekalian. Ya. Dan hadis yang terakhir di bab ini dari jalan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza masya takaffa'a takaffuan ka'annama yanhattu min sadad. Bahwa Nabi SAW apabila berjalan kaki itu jalan badannya itu bergerak gitu, Pak. Badannya itu semuanya itu bergerak kalau jalan. Jadi tidak ini menunjukkan akan bagaimana berjalan seorang yang seorang berjalan yang fisiknya kuat, yang kokoh, kemudian jalannya cepat. Jadi jalannya itu tidak hanya kakinya gerak, tapi terlihat badannya itu bergerak kalau berjalan kaki. Dan seolah-olah beliau turun dari dataran yang tinggi. Seolah-olah jalannya itu turun dari dataran yang tinggi kalau berjalan itu. Ya, itu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itu terkait dengan bagaimana cara berjalannya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu pembahasan yang selanjutnya, bab yang berikutnya adalah terkait duduknya beliau alaihi salatu wassalam. Tadi jalan, sekarang gaya duduk beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana duduk beliau? Apakah kita mengetahui atau kita pernah melaksanakan duduk seperti itu, atau bahkan mungkin kita sudah tahu duduk Nabi itu seperti itu. Makanya saya duduk seperti ini karena saya melihat Nabi begitu. Misalnya. Baik, hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Taala, jilsah ya, itu cara duduk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang pertama di bab ini ya dari jalan ya Qailah binti Mahramah disebutkan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya al-mutakhashshi'a fil jilsati ur'idtu minal farqi. Kata beliau radhiyallahu anha, jadi ini kisahnya terkait dengan ketika beliau masuk Islam ya, masuk Islam melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutakhashshi'a, saya melihat ya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang duduk-duduk ya bersama dengan para sahabatnya, saya melihat beliau duduk dengan lutut diangkat menempel ke perutnya. Ya, dengan lutut diangkat menempel ke perutnya, atau dalam istilah disebut dengan duduk ihtiba. Bagaimana Pak? Seperti apa duduk? Masya Allah. Silakan dicontohkan Pak. Silakan. Jadi Nabi ketika dengan para sahabatnya duduknya, gini Pak. Seperti tadi Bapak contohkan. Nah, duduknya gini. Duduknya gini ketika beliau Sallallahu Alaihi Wasallam duduk. Duduknya begini, jadi lutut ketempel ke badan. Ini begini. Beliau SAW ketika duduk di masjid begini duduknya. Nah, gitu. Atau bisa juga dengan kalau beberapa kalau disandarkan dengan beberapa kebiasaan dari bangsa Arab itu, kalau pakai surban ada surban tuh, dengan buat surban. Surbannya diikat ke sini biasanya Pak. Jadi terbayang surbannya diikat di sini. Jadi terikat dengan surban, jadi seolah-olah nyender dengan gitu kan, karena tertarik begini. Jadi bisa duduk, bisa sambil tidur duduk juga. Ini dengan ada diikat dengan surban gitu ini. Nah, namanya duduk ihtiba begini. Duduk ihtiba. Sahabat yang mulia ini melihat Nabi SAW di masjid ketika itu
dengan para sahabatnya, dia sedang duduk begitu. Dan tentu ini menunjukkan kepada kita sebuah pelajaran. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah seorang yang terlihat dari duduknya kan kita bisa tahu bagaimana karakter orang yang angkuh, orang yang sombong itu terlihat. Ya, dengan gaya duduk seperti itu kan terlihat, khususnya apalagi di daerah Arab itu terlihat seorang duduk yang orang yang biasa, gitu ya, seorang yang biasa, bahkan dengan sebut al-mutakhasyi'a, duduk seorang yang khusyuk, duduk seorang yang bukan memperlihatkan posisi statusnya, duduk orang yang seperti itu. Ya, jilsah. Jadi kata beliau, ini kalau dalam istilah sebut duduk ihtiba seperti itu. Ya. Kalau dalam duduk itu kan ada empat macam duduk ya. Ada duduk apa? Duduk istirah, ada duduk tawaruk, ada duduk iqa, ada duduk apa lagi Pak? Seperti yang Bapak tuh lakukan. Bahasa kitanya sila gitu ya. Dan yang satu lagi tadi ihtiba. Ihtiba itu yang tadi gitu, duduknya memeluk lututnya gitu ya. Jadi cara duduk tuh secara garis besar ada 5 berarti ya. Nah gitu kata beliau, ya saya melihat Rasulullah SAW sedang duduk dengan lutut diangkat menempel ke perut beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ketika aku melihat Rasulullah SAW, ya bagaimana memperlihatkan kekhusyuan beliau, memperlihatkan al-mutakhasyi'a, memperlihatkan kekhusyuan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dalam duduk, saking berwibawanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sahabiah ini melihat Nabi saking berwibawanya sampai-sampai badanku gemetaran gitu ya, karena takut dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sosok yang benar-benar berwibawa beliau. Di samping beliau sosok yang menarik, sangat menarik, sebagaimana tadi Abu Hurairah mengutarakan sampai seperti ada matahari berjalan dari wajah beliau, terpancar dari wajah beliau, sangat menarik. Namun juga di waktu dan kondisi yang sama, beliau itu terlihat sosok yang berwibawanya. Allah Akbar, sempurna ya, menarik, berwibawa, ya Allah ya Rabbi. Sallallahu alaihi wasallam. Itulah Nabi kita yang mulia Sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampai-sampai sahabiah ini ia saking melihat sosok Nabi seperti itu sampai kata beliau, ya aku dalam kondisi badanku gemetaran. Karena kan ini baru pertama kali beliau melihat Nabi kan. Ya. Sebetulnya hadis ini penggalan dari hadis yang panjang yang mengisahkan perjalanan sahabat ini masuk Islam itu. Ya, gemetaran karena takut melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berwibawanya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian dalam hadis yang selanjutnya, ya, dari jalan Abbas bin Tamim dari paman beliau, bahwasanya disebutkan annahu ra'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam mustalqiyan fil masjid wadi'an ihda rijlaihi 'alal ukhra. Bahwasanya ia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam terlentang di masjid dengan meletakkan salah satu kaki beliau di atas yang lain. Jadi ini salah satu bentuk istirahat Nabi ya. Ketika Nabi beristirahat di masjid, istirahatnya itu di masjid, beliau terlihat seperti seorang yang dalam posisi sedang terlentang di masjid. Jadi menunjukkan ya boleh sebetulnya istirahat di masjid, bahkan bagi kaum muslimin ya jadikan masjid itu sebagai tempat yang selalu terkait di hati beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sahabat ini menyebutkan saya melihat Nabi SAW terlentang di masjid, ya, mustalqiyan fil masjid wadi'an ihda rijlaihi 'alal ukhra. Ya, ketika beliau terlentang itu terlentang daya, tertidur terlentang. Nah, kemudian beliau ya wadi'an ihda rijlaihi 'alal ukhra, meletakkan satu kaki di kaki yang lainnya. Terbayang? Atau dicontohkan lagi Pak?
Terlentang kan berarti posisi kepalanya menghadap ke atas itu. Terlentang seperti halnya tidak terlentang dan meletakkan kaki di bagian yang lain. Contohkan lagi? Contohkan. Berarti saya tidak perlu mencontohkan ya? Tidak perlu mencontohkan. Gitu ya. Jadi itu salah satu sikap Nabi ketika di masjid. Ya. Disilangkan di depan kan? Iya. Jadi maksudnya? Oh gitu. Iya betul. Diangkat pokoknya disilangkan satu kaki di atas kaki yang lain. Disilangkan betul. Disilangkan wa bi an ihdari rijlaihi alal ukhra. Satu kakinya disimpan diletakkan di atas kaki yang lainnya. Jadi beliau posisinya terlentang dan kaki yang satunya disimpan di atas kaki yang lain. Itu yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan di riwayat ini. Ya, jadi ketika sahabat ini melihat Nabi sedang terlentang di masjid, gitu. Jadi menunjukkan bahwasannya memang karakter masjid dari zaman dahulu itu di tempat bagaimana kaum muslimin ya bukan hanya sebatas tempat dia mengerjakan sholat, mengerjakan ibadah yang lain, namun juga sebagai tempat di mana kaum muslimin ya hatinya selalu terkait ke masjid ya sampai lelah dan segala macam ketika di masjid dia istirahatnya di masjid. Gimana ada tertulisan jangan berbaring di sini? Jangan tiduran di dalam masjid juga. Ya di satu sisi mungkin sebuah kemaslahatan ya. Di satu sisi mungkin sebuah kemaslahatan kalau tiduran di masjid takutnya mungkin ya bisa mengganggu kalau orang-orang yang sholat ya, khusnudzannya mungkin begitu. Tapi kalau kita lihat dari beberapa riwayat ya para sahabat, termasuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau istirahat di masjid, istirahatnya di masjid. Beliau tiduran, kemudian dalam posisi seperti itu, gitu ya, terlentang dan kemudian kakinya diselonjorkan dan di satu kaki diposisikan berada di satu kaki yang lainnya, satu kaki di atas kaki yang lain dalam posisi selonjoran terlentang. Baik, ini adalah posisi yang biasa Nabi SAW lakukan ketika beliau sedang beristirahat, ya, beristirahat di dalam masjid. Baik. Dan tentu posisi ini bukan posisi yang biasa beliau lakukan kalau sedang kumpul-kumpul, bukan ya. Kalau kumpul-kumpul kan tidak mungkin melakukan hal seperti ini. Menunjukkan beliau sedang memang beristirahat sendiri di masjid, bukan dalam posisi sedang berkumpul lalu beliau tiduran sendiri begitu. Ini menunjukkan karena beliau sahabat ini tidak menyebutkan terkait dengan di sana sedang ada perkumpulan, tidak. Beliau melihat Nabi di situ di masjid ada. Jadi menunjukkan memang gaya tidur seperti ini Nabi bukan dalam kondisi sedang dalam posisi berkumpul. Hanya Nabi sedang di masjid ya, dalam posisi seperti itu. Gitu ya. Baik, hadirin kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya dalam hadis yang berikutnya dari jalan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhahu. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fil masjid ya ihtaba bi yadayhi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila duduk di masjid maka beliau tadi berihtiba. Tadi berihtiba yang tadi saya contohkan tadi ya. Duduk seperti itu. Duduk yang bertumpu pada mohon maaf ya, pantatnya bertumpu sempurna, kemudian kedua pahanya ditempelkan ke dada atau ke perut ya, dengan dipegang tangan. Kata beliau, kata Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idza jalasa, kalau beliau duduk di masjid, di dalam masjid, ihtaba bi yadayhi. Beliau duduknya duduk ihtiba. Beliau duduknya duduk ihtiba kalau di dalam masjid. Kemudian hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, ini adalah salah satu daripada bagaimana gaya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam duduk.
Ya, ya Nabi SAW, dan mungkin duduk seperti itu sudah terketahui oleh kita ya. Kita sudah tahu, bahkan mungkin kita sudah sering melakukan duduk seperti itu. Namun ternyata kita mungkin baru tahu, oh ternyata Nabi pun kalau duduk begitu. Semoga dengan itu, dengan niat kita meniru itu bisa menjadi sebuah kebaikan bagi kita. Kemudian ada sebuah hal yang menarik ya, dalam riwayat Imam Muslim disebutkan bahwasannya dari jalan sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang istimal as-sama, ya, yaitu kalau berbaring tidur itu berselimut seperti seorang yang sama itu orang yang tuli, ditutup semua gitu. Dan juga beliau sallallahu alaihi wasallam melarang juga kalau berbaring itu ihtiba, yaitu seperti seorang yang bersembunyi dalam satu pakaian. Jadi kalau berbaring melarang seseorang seperti tadi istimalus sama itu sama sumum itu artinya tuli ya. Jadi gimana Pak? Selimutnya ditutupin semua ke badannya gitu. Nah itu Nabi SAW tidak suka dengan gaya seperti itu. Ya, seperti seorang yang seperti itu ditutupi oleh semuanya, oleh selimutnya, dan juga bersembunyi dalam satu pakaian. Jadi maksudnya, ini gimana Pak? Nah ini tarik-tarikin semua, gitu, ditutupin. Terbayang? Nah, jadi seperti seorang yang bersembunyi dalam satu pakaian. Nah itu yang Nabi SAW tidak suka dengan gaya seperti itu. Dan Nabi SAW pun dalam satu redaksi dalam riwayat Muslim disebutkan beliau melarang mengangkat salah satu kaki di atas kaki yang lain sambil terlentang. Mengangkat salah satu kaki di kaki yang lain sambil terlentang, seperti posisi yang tadi dicontohkan, yang posisinya diangkat gitu, terlentang, itu tidak disukai oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang benarnya seperti yang tadi dicontohkan, dari kakinya selonjor ke depan, yang satunya naik di atas ketika terlentang, tidak diangkat, kakinya tidak ditekuk, diangkat itu. Karena memang secara ilmu anatomi ya, ketika seseorang menekukkan kaki begitu, ya otomatis aliran darah akan tidak lancar ya kalau ditekuk begitu. Apalagi sampai ditekuk sampai ke atas gitu, itu tidak bisa, bahasa orang sininya singkireun kesemutan. Ya, kesemutan kalau lama-lama begitu, artinya aliran darah tidak lancar. Jadi kalaupun mau terlentang tadi, ya kakinya diluruskan dan kaki yang satu disimpan di kaki yang lain. Ya. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Selanjutnya, bahasan berikutnya terkait dengan suka'ah, gitu sandaran. Ya, mengenai sandaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau tempat, sesuatu yang dijadikan oleh Nabi sebagai tempat bersandar. Sesuatu yang dijadikan oleh Nabi SAW sebagai tempat bersandar. Ya. Semisal sesuatu yang terbuat dari mungkin bantal, atau mungkin guling, atau yang semisalnya yang dijadikan oleh beliau sebagai tempat bersandar. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttaqi'an ala wisadatin ala yasarihi." Kata Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku melihat Rasulullah SAW bersandar pada sebuah bantal dengan bertumpu pada yasarihi, bagian sebelah kiri beliau sallallahu alaihi wasallam." Jadi artinya beliau kalau duduk, salah satu di antaranya, ya, beliau terlihat pernah duduk itu seperti duduk di wisadah, itu bantal. Senderannya itu di bantal. Jadi, senderan beliau SAW di bantal. Makanya kalau kita lihat di beberapa tempat, misalnya
yang nuansa Timur Tengah gitu ya, entah rumah makan atau apa di Timur Tengah itu selalu lesehan tapi ada apa? Ada bantalnya di tembok. Ini salah satu gaya duduk seperti itu, ya. Jadi beliau SAW terlihat oleh sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW itu bersender, bertelekan, ya, muttaqi'a ala wisadah, bertelekan bertumpu pada sebuah bantal yang tertumpunya adalah bagian sebelah kiri beliau sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lainnya, dari jalan Abu Bakrah dari ayahnya, bahwasannya kata beliau Rasulullah SAW bersabda, la uhadditsukum bi akbaril kabair. Kata beliau, maukah ya la uhadditsukum bi akbaril kabair, maukah aku beritahukan kepada kalian mengenai dosa besar yang paling besar? Qalu bala ya Rasulullah, tentu, kata para sahabat. Tentu wahai Rasul. Qala al-isyraku billah. Dosa besar yang paling besar yang pertama kata beliau adalah berbuat syirik kepada Allah. Wa uququl walidaini, dan kemudian apa? Durhaka kepada kedua orang tua. Qala, lalu beliau pun sahabat ini menceritakan wajala kawakana muttaqi'a, lalu Nabi pun yang tadinya berdiri kemudian apa? Duduk. Wa kana muttaqi'a, dan beliau sallallahu alaihi wasallam duduk dengan bersandar. Faqala syahadatu zur au qaulu zur. Ya, ketahuilah kata Nabi SAW, kesaksian palsu atau perkataan palsu. Ya, famazala Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul wa hatta qulna laitahu. Kata dan Nabi pun terus mengulang-ulang kalimat persaksian palsu, hati-hati, ucapan palsu, hati-hati, itu termasuk dosa besar yang paling besar. Nabi mengulang-ulang kalimat itu. Persaksian palsu, ucapan palsu, ucapan dusta, persaksian palsu, ucapan dusta. Ya, ini adalah merupakan peringatan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dosa besar yang paling besar. Ya, syahidnya hadis ini kenapa dibawakan di bab ini? Karena di hadis ini terdapat kalimat apa, kata sahabat, jalasa wa kana muttaqi'an, Nabi pun duduk dan beliau bersalakan, nyender. Ya, dan beliau bersalakan atau bersandar. Nah, hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, sepertinya hadis ini pernah kita bahas dulu di kitab Al-Kabair, ya, pembahasan kitab dosa besar sudah kita bahas terkait dengan dosa besar syirik kepada Allah, dosa besar durhaka kepada kedua orang tua, dan dosa besar persaksian palsu. Karena hadis ini memuat 3 hal itu. Yang pertama, dosa besar yang paling besar yang pertama adalah berbuat syirik, kata Nabi SAW. Ya, dosa besar yang paling besar yang pertama adalah al-isyraku billah, mempersekutukan Allah. Kemudian yang kedua, uququl walidaini, durhaka kepada kedua orang tua. Lalu beliau SAW pun duduk, dan kata ulama menyebutkan bahwasanya hal ini menunjukkan Nabi akan menyampaikan sesuatu yang biasa dan sering dilakukan oleh manusia. Jadi beliau sedang mempersiapkan diri untuk menyampaikan sesuatu yang banyak dilakukan oleh manusia. Itu apa? Ucapan dusta dan persaksian palsu. Ya. Mungkin berbuat syirik atau mungkin durhaka kepada orang tua itu ilmunya sudah jelas. Banyak manusia yang sudah mengetahui dan mungkin berusaha untuk menghindar dari hal itu. Namun terkadang ucapan dusta, persaksian palsu, terkadang banyak manusia yang abai, menyepelekan. Makanya Nabi mengulang-ulang terus, ketahuilah persaksian palsu, ucapan dusta, persaksian palsu, ucapan dusta. Nabi ulang-ulang terus. Hal ini menunjukkan bahwasanya dosa ini adalah dosa yang banyak dilakukan oleh manusia. Banyak dilakukan oleh manusia. Maka kewajiban kita berhati-hati, apalagi musim-musim politik, ya. Musim-musim politik seperti ini, banyak hal lah yang harus kita benar-benar lebih baik diam lah, ya. Lebih baik diam, ya, daripada kemudian kita membumbui, ya, kalimat-kalimat yang masuk dalam ranah ini, ucapan dusta, persaksian palsu. Hati-hati. Hati-hati. Jangan ikut-ikutan arus, ya. Jangan ikut-ikutan arus. Karena ini persaksian palsu, ucapan dusta adalah dosa besar. Dosa besar. Jangan kemudian kita membinasakan diri dengan masuk dalam ranah ini. Hati-hati.
Baik, hadirin kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalam redaksi yang lain dari jalan sahabat Abu Juhaifah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasul bersabda, "Amma ana fala akulu muttaqi'a." Adapun aku maka aku tidak makan sambil bersandar. Nah, kalau tadi gaya duduk yang tadi itu berarti menunjukkan duduk terlihat sedang bersandar di bantal beliau terkadang gitu ya. Terkadang juga duduk ihtiba seperti yang tadi dicontohkan. Namun khusus ketika makan, Nabi SAW bersabda, "Amma ana fala aqulu muttaqiya." Adapun saya, kata beliau, maka saya tidak makan sambil bersandar. Nah, ini jadi kalau makan khusus beda sifatnya, duduknya tidak dalam posisi bersandar atau berpelekan ke salah satu bagian tubuh gitu ya. Begini misalnya, atau bersandar secara sempurna begini misalnya. Jadi tidak seperti itu. Khusus ketika makan, maka Nabi SAW menyebutkan saya tidak duduk sambil bersandar ketika makan. Gitu ya. Karena itu pun bisa berdampak kalau duduk seseorang makan sambil bersandar, itu bisa nampung banyak, Pak. Bisa nampung banyak tuh. Bisa 2 piring masih nambah tuh. Gitu ya. Makanya kalau duduk seperti ini bisa mengakibatkan daya tampung lambung kita makin banyak. Gitu. Makanya bahaya. Nah itu. Nabi SAW tidak duduk seperti itu kalau makan. Beliau tidak berkelekan atau bersandar ketika makan. Ya. Kemudian hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dalam redaksi yang berikutnya pun dari hadis selanjutnya Nabi bersabda, "La akulu muttaqi'a," saya tidak makan sambil bersandar. Ditegaskan lagi. La akulu muttaqi'a, saya kalau makan tidak sambil duduk bersandar, berkelekan bersandar. Ya. Jadi pelajarannya hindari sifat duduk seperti ini ketika sedang makan. Hindari sifat duduk seperti ini ketika makan. Sambil berkelekan atau sambil bersandar itu. Hindari sifat duduk seperti itu. Ya. Baik, hadirin kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalam hadis Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu yang selanjutnya, "Ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam muttaqi'a ala wisadatin." Aku melihat Nabi SAW bersandar pada sebuah bantal. Ini menunjukkan tidak sedang posisi sedang makan. Kalau sedang di luar posisi sedang makan, maka terlihat Nabi beberapa kali duduknya memang berkelekan bahkan di sebuah bantal. Posisi duduk seperti itu. Adapun di posisi sedang makan, maka tidak seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Allahu ta'ala bishawab. Baik. Itu adalah pembahasan mengenai gaya duduk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Tidak ada. Gimana, Pak? Oh, Masya Allah. Barakallah. Sudah, Pak? Ya, baik. Barakallahu fiik. Dalam majelis ilmu, di dalam kita menyimak dan mendengarkan khatib berkhutbah, dalam kita sedang menunggu waktu sholat, ya, antara azan dan iqamah, itu ada kondisi-kondisi yang kita tidak disukai melakukan hal-hal seperti itu. Ya. Sekali lagi, dalam majelis ilmu, di dalam kita menyimak tadi misal salah satu di antaranya khutbah, atau misal ketika kita sedang menunggu waktu sholat antara azan dan iqamah, ada beberapa kondisi yang kita dilarang untuk melakukan hal-hal seperti itu. Salah satu di antaranya gaya duduk. Ada gaya-gaya duduk yang dilarang dikerjakan. Satu di antaranya ada apa? Isbah. Apa itu isbah? Menyatukan jari, menganyam jari begini ya. Nah, dengan duduk begini itu tidak. Nah, jadi kalau bisa duduknya dengan tidak menganyam jari begini. Ini hal yang nanti akan ketemu babnya, Pak. Karena insya Allah akan ketemu babnya. Jadi salah satu di antaranya menganyam jari seperti ini tidak diperkenankan. Ya, ketika kita menunggu azan dan menunggu iqamah ya,
ketika sedang masuk masjid, lalu kemudian kita sholat dan nunggu waktu iqamah dikumandangkan, hindari duduk dengan begini, dengan menyatukan dan menganyam jari begini. Oke. Begitu pula ketika khatib berkhutbah, hindari dengan cara menganyam begini. Ya, jangan seperti ini. Karena ini salah satu pelajarannya, ekspresi akan menunjukkan ketidakkhusyuan dan ketidakseriusannya. Jadi itu salah satu dari sifat-sifat yang salah. Kemudian yang tidak pun boleh dilakukan adalah dengan menyimpan tangan kiri di belakang. Dengan menyimpan tangan bersebelah gitu ya, kiri. Ya, itu yang tidak diperkenan. Ada beberapa cara duduk ya. Kalaupun mau tangannya ke belakang, maka bagusnya dua-duanya, jangan salah satu. Dua-duanya. Ada beberapa cara yang memang di sana bagus untuk kita hindari. Ada beberapa hal yang bagus kita hindari. Nanti insya Allah kita akan bahas di babnya, insya Allah. Deh. Ada yang lain, Pak? Gimana, Pak? Makan. Ya. Baik. Syukur atas pertanyaan. Baik, hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada dasarnya apa yang Nabi SAW contohkan ini berlaku secara umum ya. Pada dasarnya apa yang Nabi SAW lakukan ini berlaku secara umum. Beliau bersabda, amma ana, adapun saya lah, aku lumutakia, saya nggak makan sambil bersandar. Saya nggak makan sambil bersandar atau saya nggak makan sambil berkelekan. Ini gaya duduk Nabi SAW ketika sedang makan. Ini pada dasarnya berlaku secara umum. Berlaku secara umum. Lalu bagaimana dengan ketika seseorang berada di atas kendaraan, misalnya di pesawat lah atau di mobil lah, ya, yang sudah barang tentu duduknya tidak bisa terhindar dari sandaran ya, tidak bisa terhindar dari sandaran ya, posisinya begini nggak mungkin bisa. Ya kalau memungkinkan diupayakan untuk tidak memperlihatkan diri pada, karena ibrah dan pelajarannya. Kenapa Nabi dilarang duduk? Tidak mencontohkan duduk dengan posisi berkelekan dan bersandar seperti itu, karena duduknya seseorang yang makan dalam kondisi sedang berkelekan dan bersandar itu lawan dari gaya duduk Nabi ketika sedang makan. Nabi SAW ketika makan duduknya seperti hamba sahaya, seperti seorang hamba sahaya yang tidak menunjukkan sedikit pun akan bentuk kesombongan. Maka lawan dari sifat seperti itu adalah dengan duduk tadi berkelekan, yang menunjukkan akan mohon maaf secara gestur itu terlihat seperti seorang yang jauh lebih bersikap lebih tidak tawadhu lah ya dari segi gestur daripada ketimbang orang yang duduknya seperti hamba. Nabi menyebutkan, saya tuh kalau makan seperti dicontohkan seperti hamba saya kalau makan. Nah, kalau makan itu kan begini Nabi. Jadi terlihat seperti bukan seorang yang orang yang sombong yang itu tidak. Beliau seorang yang makan beliau itu seperti seorang hamba saya. Ini menunjukkan akan bagaimana Nabi mengajarkan kepada kita untuk tidak memiliki sifat sombong gitu ya. Nah, salah satu dari ekspresinya adalah ketika makan begitu. Kalau makan seorang yang angkuh dan sombong terlihat dari gesturnya ya, makanya kan misalnya contoh Nabi tidak menyukai sifat seperti itu karena itu menunjukkan akan keangkuhan. Nah kalau di kendaraan seperti apa ya, diupayakan sebisa mungkin dari apa yang bisa kita lakukan untuk menghindari apa yang tidak Nabi sukai. Mungkin kalau sandaran ini tidak bisa kita hindari, ya paling tidak jangan sampai di sandarannya sampai di gininya nambah makanan, itu menunjukkan akan kemalasan ya. Kalau bisa sedikit lebih tegak lah gitu ya.
sedikit lebih tegak supaya memang tidak terlihat bagaimana karakter seorang yang angkuh atau pemalas dalam kondisi sedang, walaupun sedang duduk. Ya mungkin bisa lebih tegak lah sandarannya. Misalnya contohnya kalau memang nggak bisa terhindarkan kan sandaran nempel di kursi kita nggak bisa dihindari. Ya mungkin posisi kita jadi bisa lebih tegak ya, tidak di apa namanya Pak? Nah, tidak terlalu dimiringkan gitu ya, supaya supaya tidak menggambarkan, mencerminkan bagaimana orang yang angkuh, karena Nabi tadi menyebutkan duduk itu beliau ketika sedang makan itu seperti hamba sahaya. Seperti hamba sahaya. Jadi duduknya tadi seperti hamba tadi. Jadi ekspresi ketawaduan ketika sedang duduk. Ekspresi begitu. Wallahu ta'ala alam. Kurang gitu Pak. Jadi diupayakan. Ada yang lain pertanyaannya? Terkait duduk gimana Pak? Jalan. Cepat. Oh, baik. Kita jalan kaki kan nggak selalu berangkat ke masjid ya. Bisa jadi kita berangkat ke tempat kerja, bisa jadi kita berangkat ke sesuatu tempat yang memang kita berhajat ke situ. Jadi itu satu hal. Jadi berlaku jalan secara umum. Berlaku jalan secara umum. Bisa jadi mungkin tadi dari rumah mau kemana, keluar rumah ya, mungkin bisa jadi mau kerja bakti, bisa jadi mau menuju ke saudara kita kemana, itu berlaku secara umum. Jalan Nabi itu seperti itu. Kemudian yang kedua, ketika bagaimana kita adab, salah satu adab dari kita menuju ke masjid, khususnya berjalan ketika memenuhi panggilan Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam mengerjakan sholat yang wajib yang 5 waktu, Nabi SAW meminta kita, memerintahkan kepada kita agar kita tidak berjalan tergesa-gesa. Namun di satu sisi Nabi mencontohkan jalan seperti itu. Jadi ketidaktergesa-gesaan Nabi itu ya jalannya begitu. Nah, jalannya memang Nabi di jalannya seperti itu. Dan itu suatu hal jalan yang menurut apalagi kebiasaan sahabat menyebutkan Nabi itu kalau jalannya begitu, kita nggak bisa ngejar Nabi kalau jalan saking capek gitu. Nabi ya jalannya karakter Nabi begitu jalan. Gitu. Jadi jalannya tuh mantap langkahnya lah gitu Pak. Nabi itu tidak terlihat seperti seorang yang terleha-leha. Jadi kalau Nabi jalan terlihat mantap langkahnya, gitu. Jadi insya Allah itu bukan suatu hal yang kontradiksi ya, yang kontradiktif. Yang pertama jalan ini berlaku secara umum, jalan kemanapun Nabi ya berjalannya begini. Kemudian yang kedua, ketergesa-gesaan seseorang berangkat ke masjid, salah satu diantaranya adalah bentuknya dengan tengah berlari gitu ya. Nah itu tidak diperkenankan, apalagi kalau kita sampai berlari, sudah komat ya, pas di masjid sudah terdengar suara imam, jangan lari, ya usah lari, jalan saja. Ya. Karena itu yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan sampai tergesa-gesa sampai tengah berlari, ya tidak boleh begitu. Adapun gaya Nabi jalan ya seperti ini, seperti seorang jalan yang sedang di jalan menurun. Wallahu a'lam. Kurang gitu Pak. Ada yang lain terkait dengan cara jalan ini? Nah, kita praktekkan jalan ini, jalan sehat insya Allah ya. Nah, jalan sehat, jalan begini itu sehat. Insya Allah kita praktekkan. Sepulang dari masjid yuk kita jalan. Sambil mengelilingi harvest dulu gitu ya, jalan dulu. Insya Allah 10 kilo jalan begini keringetan. Nah, keringetan. Muter-muterin kompleks dulu, diantus kita putar-putar dengan jalan begini, ya udah. Kalori terbakar banyak ini. Insya Allah ya, sehat dengan mengikuti gaya Nabi SAW itu sehat. Baik, ada yang lain pertanyaannya? Belum masuk ke bab selanjutnya? Masih ada waktu Pak? Masih ada? Syuruk jam berapa? Oh, udah masuk waktu syuruk? Udah.
Baik, karena sudah waktu masuk syuruk ya, masuk waktu syuruk. Ya mungkin kita akhirnya sampai bab jarak salah duduk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena bab ke-22 berarti ya, terkait dengan bagaimana Nabi SAW bersandar ketika sedang duduk. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nanti di pembahasan selanjutnya kita akan bahas terkait dengan pegangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi memiliki pegangan ya dalam beliau dalam beliau duduk, dalam beliau berdiri. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Dan salah satu contoh yang pernah saya sampaikan ya, di mana Al-Imam Syafi'i rahimahullah sudah disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Al-Majmu' di mukadimah, di awal-awal pembahasan Al-Majmu' ini di Syafi'i. Beliau menyebutkan terkait dengan bagaimana Imam Syafi'i rahimahullah beliau kemana-mana membawa tongkat ya. Nah, mana-mana tuh bawa tongkat. Padahal Imam Syafi'i tidak dikenal fisik lemahnya. Beliau tuh bukan seorang yang lemah, fisiknya kuat. Tapi kemana-mana bawa tongkat. Sebuah pertanyaan yang sangat, sebuah sikap yang sangat memicu seseorang untuk bertanya ya. Kenapa kemana-mana bawa tongkat? Ketika ditanya kenapa engkau bawa tongkat, memegang tongkat kemana-mana, kata beliau apa? Untuk mengingatkan saya agar saya selalu ingat bahwasanya saya ini seorang musafir, karena bentuk salah satu hal yang indikator seorang musafir di zaman itu adalah kemana-mana membawa tongkat. Indikator musafir di zaman itu kemana-mana membawa tongkat untuk membantu jalan. Nah, beliau kemana-mana membawa tongkat sebagai bentuk peringatan akan diri beliau sendiri, supaya sadar, wah Syafi'i, saya itu musafir. Gitu. Musafir di mana maksudnya? Di dunia. Saya itu musafir di dunia ini, akan pulang kembali nanti sebagai bentuk pelajaran bagi diri sendiri. Ya. Itulah para salafus saleh mencontohkan kepada kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita lanjutkan nanti pembahasan selanjutnya terkait dengan bagaimana pegangan Nabi SAW ketika beliau sedang berdiri gitu ya. Beliau berpegang dengan apa, nanti insya Allah dibahas di pembahasan selanjutnya insyaallah ta'ala. Baik, dari saya cukup sekian. Yang benar dari yang saya sampaikan murni dari Allah Tabaraka wa ta'ala. Adapun khilaf, salah dan kelirunya dari kelemahan saya pribadi dan juga dari syaitan. Dengan ampun kepada Allah dan berlepas diri dari perkara hukum. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.